Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bengkel HP Mang Bus, spesialis tutorial Android dan komputer. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau share bagaimana cara mengganti LCD dari Redmi 9C ya, ini Redmi 9C. Jadi dia mengalami kerusakan pada LCD, bekas terjatuh katanya. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke service center ya. Untuk selanjutnya kita akan bongkar casingnya. Oke, dalam proses pembongkaran casing yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa di sini terdapat fingerprint ya. Biasanya fingerprint ini memiliki fleksibel yang menguntai ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kabel fleksibelnya, jangan sampai tergores atau apalagi sampai putus ya. Jadi di sini kita lakukan dengan hati-hati. Oke, selanjutnya jika kalian punya kuku yang agak kuat ya, bisa menggunakan kuku. Sebelah sini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa di sini terdapat fleksibel dari fingerprint. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai fleksibel ini terputus. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian kita akan lepaskan baut-baut yang menutupi mesin, karena fleksibel LCD terdapat di bagian sini. Oke, setelah baut-baut sudah terlepas semuanya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah melepas soket baterai, kemudian barulah fleksibel LCD ya. Begitupun dalam pemasangannya nanti. Jadi kebalikannya, kita pasang fleksibel LCD dulu, baru konektor baterai. Oke, karena ini yang kita operasi adalah Redmi 9C, dia memiliki satu lagi soket di sini. Untuk beberapa model LCD tidak demikian. Oke, nah di sini ada soket, ini jadi satu dengan LCD ya. Oke, setelah semua soket-soket sudah terlepas, barulah kita bisa melakukan pengangkatan LCD lama dengan cara baik itu dipanaskan menggunakan blower, atau jika kalian punya separator, menggunakan separator ya, pemanas LCD. Karena dalam hal ini kita akan melakukan penggantian LCD, jadi kita bisa lakukan pelepasan secara paksa ya. Artinya pelepasan secara paksa itu kita tanpa menggunakan alat ya. Jadi kalian bisa lakukan pelepasan di sini menggunakan tetesan thinner atau bensin, pokoknya yang bisa melunakkan lem lah ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sedikit demi sedikit, jangan sampai pecah. Kenapa? Karena di sini bukan masalah fungsional lagi ya, tapi di sini ada pecahan-pecahan gelas ya. Ini berbahaya, jadi jangan sampai pecah berserakan.
Jadi kalian bisa lakukan menggunakan cairan seperti thinner atau sejenisnya. Lakukan dengan rata ya, supaya basah seperti ini. Oke, setelah kita melakukan pelepasan lem, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Jadi di sini kita akan lakukan pengangkatan LCD yang sudah pecah ya. Oke, tahap selanjutnya kalian bisa lakukan pembersihan sisa-sisa lem yang tertinggal di bagian frame ya, supaya nanti tidak bersusun tumpuk antara bekas lem yang lama dengan lem yang baru. Nah, kebetulan ini sudah saya bersihkan. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan lem yang baru ya. Baiklah, dalam proses pemasangan lem sendiri di sini kalian harus berhati-hati ya. Di dekat kamera depan di situ ada lubang untuk sensor ya. Jangan sampai tertutup oleh lem. Maka kalian harus memperhatikan dengan teliti. Kebanyakan letak lubang sensor tersebut berdekatan dengan kamera depan ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah sediakan LCD pengganti yang baru. Jadi jangan lupa buat teman-teman sekalian, di sini ada stiker untuk menempelkan fleksibelnya ke heatsink LCD ya. Jangan lupa juga stiker-stiker yang melekat di setiap sisi harus dilepas ya, supaya nanti di saat proses pemasangan tidak mengganjal. Lakukan dengan hati-hati karena untuk beberapa model LCD untuk HP-HP model zaman sekarang ya, itu sangat-sangat tipis dan ya seperti yang kita lihat di video ini sangat tipis, maka kita akan melakukannya agar dengan hati-hati. Jangan lupa pasangkan supaya presisi ya, jangan sampai ada yang mengganjal ya, baik itu dari fleksibel atau komponen lain. Di sini kita pasangkan soket-soketnya, lakukan dengan hati-hati. Oke, kemudian kita pasangkan baut-bautnya. Jangan sampai ada yang tertinggal supaya dia presisi. Karena tutup speaker sendiri dia ada penguat sinyal ya, jangan sampai kendor. Oke, jadi setelah kita melakukan pengeleman LCD baru dan kemudian memasang baut-baut penutup speaker ya, jadi kita ikat dengan karet gelang, atau kalau kalian punya penjepit LCD ya silahkan pakai penjepit, tapi di sini saya menggunakan karet gelang ya. Lalu kemudian kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering dan menempel ya, kurang lebih 1 atau 2 jam. Oke, setelah lemnya mengering, kita bisa pasangkan baterai dan mencobanya ya. Jangan lupa kita pasangkan fleksibel LCD dulu. Nah, lalu kemudian barulah soket baterai. Oh ya, sebetulnya dalam proses penggantian LCD Redmi 9C ini kita tidak
harus mengangkat baterai ya, karena ini baterainya sudah dari tadinya sudah terlepas. Jadi saya lepaskan dulu. Oke, jadi kalau teman-teman baterainya masih menempel pun itu nggak usah dilepas ya, karena tidak mengganggu proses pengangkatan dan pemasangan LCD untuk baterai Redmi 9 ini. Oke, selanjutnya kita bisa tes atau kita pasangkan langsung penutupnya ya. Jadi di sini kita pasangkan saja langsung penutupnya ya. Oke, baik, kita langsungkan saja pemasangan penutup belakang ya. Di sini kita ada fleksibel dari pincer. Jangan lupa penguncinya kita pasangkan kembali. Setelah itu kita bisa pasangkan penutupnya. Kemudian kita bisa coba nyalakan ya. Nah, sini kita sudah nyalakan. Oke, baiklah, di sini kita sudah selesai proses pemasangan LCD baru untuk Redmi 9C ya. Jadi mungkin seperti itu prosesnya. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah dengan peralatan yang sederhana, cukup menggunakan obeng dan clipper, atau kalau tidak ada clipper kita bisa gunakan kuku ya. Jadi cukup sekian tutorial dari bengkel HP Mang Bus. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Boleh di share. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.